Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini berbicara tentang bagaimana pengetahuan itu sudah ada, dan juga bagaimana kita bertanya tentang orang-orang yang memiliki pengetahuan itu, sayang. Namun subhanallah, aku mau nanya, apakah sebelum menikah nih, tentang pernikahan lagi, apakah sebelum kamu menikah dengan aku, atau ngelihat aku deh pas awal-awal gitu, kamu ada firasat gitu nggak? Atau langsung nanya ke orang tua? Awal-awal belum ada sih ya, nggak ada. Jadi Belum ada? firasat orang tua kali, firasat papa ada. Oh, firasat papa bukan firasat kamu? Belum kalau aku. Karena firasat itu penting. Iya ya, tapi kamu jangan macam-macam atau aneh-aneh ya, karena firasat wanita itu kuat, tajam, dan terpercaya. Jangan macam-macam karena Sama firasat wanita. Sama firasat wanita? Iya. Oh, itu bagus juga jadi tema tuh, firasat wanita. Jangan macam-macam dengan firasat wanita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai jamaah. Ada dua laki-laki hebat di sini, Masya Allah. Dan juga dua wanita yang Masya Allah lebih hebat lagi. Amin, ya. Karena namanya wanita ya memang Allah ciptakan spesial. Bahkan kita sebagai laki-laki katanya nggak boleh macam-macam. Cukup satu macam saja. Mungkin mencintainya atau apa. Kita bahas nanti. Karena wanita itu wah pekanya luar biasa banget jamaah. Sampai firasat itu tajam banget. Wah tajam. Setajam apa? Kita bahas pagi hari ini sesuai tema kita. Jangan macam-macam dengan firasat wanita. Waduh. Oh no, oh no, oh no, oh no. Jeng 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 jeng.
Ada musik gitu Ada ya. musiknya. Anwar juga begitu. Kenapa? Kemarin waktu tabrakan mobil, oh no, oh no, oh no. Karena untuk sesuatu yang kayak dramatisir banget nih. Perlu ada kayak gitu. Kita bahas pagi hari ini jamaah. Langsung aja untuk yang pertama aku mau nanya kepada guru kita yang juga seorang Yang paling tua. wanita. Masya Allah. Paling tua. Istri senior di sini. Istri senior karena Jihan kan masih istri yang baru. Masih baru. Masih muda. Ustazah Lulung aku mau nanya, apakah benar nih dalam Islam nih firasat seorang muslim atau muslimah itu bisa dikatakan sebagai indera keenam yang Allah kasih kepada kita? Kalau memang seperti itu, apakah ini berlaku atau diberikan kepada wanita atau cuma wanita muslimah yang terpilih saja, Ustazah Lulung? Aku mohon gitu. penjelasannya, silakan. Baik, terima kasih Kakak Sony dan juga mohon izin guru-guru dan anakku tercinta Jihan Salsabila. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ya semangat. Astagfirullahaladzim. Nah ini firasat Umi nih pasti nih ya di belakang-belakang sana ada masih nyuci, masih nyetrika. Udah sekarang kita ngaji dulu, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Ngomongin firasat, pemirsa yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik manja dan yang ganteng-ganteng soleh. Masya Allah. Firasat mukmin itu pasti ada dan memang ada. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian terhadap firasat orang-orang beriman. Fa innahu yang zuru binurillah, karena mereka melihat, merasakan, ya, waspada, hati-hati, teliti dengan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ngomongin firasat, apalagi seorang wanita lebih baper, lebih mager, lebih koper, apalagi tuh? Koper apa tuh? Baper, ya kan, bawa perasaan, mager, kadang malas gerak, koper, korban perasaan. Waduh. Lama-lama jadi bagasi. Apalagi tuh? Bahagia enggak, sedih iya. Ya Allah. Karena terlalu sensitif dan terlalu peka perasaannya. Nah semua ini adalah karena izin Allah. Karena dekat dengan Allah seorang wanita, jika dia dekat dengan Allah, sajadahnya terlalu panjang, terlalu sujud di hadapan Allah, maka Allah berikan tu'til hikmah mantasya. Allah berikan hikmah sesuai dengan kehendak Allah yang disebut dengan ilmu firasat. Nah inilah yang dinyatakan dalam beberapa hadis dan riwayat, bahwasanya seorang yang memang dia dekat sama Allah, ya apalagi seorang laki-laki yang mencintai istrinya, mencintai pasangannya, jadi si istri ini lebih sensitif, lebih peka. Karena apa? Kalau kata suaminya gini, aku memang pencinta wanita, tapi ku bukan buaya, gitu ya. Tapi Pak Aya ya. Pak Aya, Ya Allah. ya. Nah jadi kalau seorang suami lebih mencintai istrinya dan dekat kepada Allah juga, ini lebih tajam firasatnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya dinyatakan, man adali walian fakot azan tu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, orang aku sayangi, maka dia perang dengan aku, kata Allah. Apa perangnya? Ya, pada saat kita dinyatakan waliullah, yaitu orang Allah sayangi, ketika kita takarub kepada Allah, dekat sama Allah dengan yang wajib-wajib, maka dia sudah menjadi walinya Allah. Apalagi dia takarub bin nawafil dengan sunnah-sunnah, maka kuntu sam'ahu iza yasma. Aku akan menjadi telinganya ketika dia mendengar. Aku akan menjadi matanya ketika dia melihat. Aku akan menjadi tangannya ketika dia menggenggam. Masya Allah. Aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Masya Dan Allah. semua apa yang dia minta pasti aku kasih. Itulah hebatnya seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Masya sebagai Allah. wanita. Wanita ini nih ya, kalau dia sayang banget sama keluarga, sayang sama Allah, sayang sama semuanya, maka dia akan diberikan yang namanya kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wanita yang dekat sama Allah, Yang dekat yang sama hatinya Allah. bersih, yang begitu mencintai suaminya, Betul. berarti mungkin bisa dianugerahi firasat-firasat itu ya That's Ustazah right, Lulung. that's right, Masya itu. Allah. Jazakillah khair Ustazah Lulung, terima kasih Amin, untuk amin, penjelasannya. wa iyyakum, Kalau wa gitu Jamal langsung kita tanya nih mungkin sama seorang wanita satu lagi yang bisa dibilang Masya Allah dekat juga sama Allah, mencintai pasangannya. Apakah firasatnya saat ini sudah ada terhadap Ustadz Syam? Cie, cie. Karena tadi bilangnya kan belum ada firasat dulu sebelum nikah. Firasat papahnya katanya. Kalau sekarang seperti apa Jihan? Cie. Hal Ustazam berharap firasatnya dia. Iya, Bang. Dia udah berbunga-bunga aja tuh. Ternyata papahnya.
Kalau sekarang gimana Jihan? Silakan. Firasat yang aneh-aneh sih ada kayaknya Ada ya. yang bagaimana? Lu mah Jangan- itu jangan mah di- overthinking. jangan Itu overthinking ya. Ya, nggak usah gitu. diceritain Oh, nggak usah sih. Selain Firasat itu, gimana aneh-aneh gimana? Nggak ada sih. itu saking cintanya. Ya, jadi Biasanya overthinking gitu tadi kan. overthinking, nggak Ih, mau kamu kayak nggak kehilangan sayang gitu. sama aku deh. Oh, kayak gitu firasatnya kayaknya Nggak, enggak sayang. nggak. Ya Allah. Tapi sebenarnya Ustaz Sam sayang banget gak sih? Sayang sih. Wih. Sayangnya mulai kapan? Setelah nikah Ustaz. Setelah nikah ya. Sebelum? Sebelum belum Ustaz. Belum. Belum. Berarti nanti kalau Jihan mulai merasakan setelah ini merasakan ada Nanti firasat-firasat kalau apa? Jihan sudah hamil punya anak tambah sayang itu. Amin, amin ya Allah, amin. Jihan mumpung di sini nih, kita lagi membahas masalah firasat. Tadi kan Jihan bingung nih, ini overthinking atau firasat nih, karena kan mungkin begitu mencintai suaminya ya. Sekarang ada yang mau Jihan tanyain gak di sini? Iya, Mungkin ada. sama Ustadz Maulana atau Ustazah Lulu. Jihan Jihan mau sama nanya ke Ustadz Syam Ustadz dulu. Maulana Ustadz dulu. Maulana, baik. Iya. Mau nanya apa Siap. Jihan? Oke, Ustadz. Silakan. Apa benar setiap firasat nih wanita suka firasat-firasat gitu ya? Ya. Apa kalau misalkan firasat terjadi itu selalu ditandai dengan kejadian-kejadian buruk kayak misalkan Ya. kayak piringnya pecah terus Iya. kayak gitu. Oh ya kalau di Gimana sinetron tuh? kadang-kadang ada Iya. fotonya jatuh jumbrang pecah. Oh, Berarti Iya. ada sesuatu yang apa nih? terjadi gitu ya. Kan? Bener kayak gitu. Padahal nggak tuh? Pak- Bagus pertanyaannya, Padahal bagus. pakunya enggak kuat. Iya benar. Ustadz Maulana mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Ya, bagus banget pertanyaannya Jihan. Izin sasam Ustazah Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah 24 Sya'ban 1442 Hijriah 5 hari menuju Ramadan. 6 hari lah sekarang ya Aduh ya dengan hari ini. Allah. Iya jelas Alhamdulillah hari ini kita membahas tentang firasat. Sosok yang namanya wanita. Karena firasat buruk yang dirasakan wanita selalu ditandai tanda-tanda buruk. Tunggu dulu. Karena yang namanya wanita itu kenapa ada tanda pada dirinya? Karena bentuk perhatiannya. Sekali lagi bentuk perhatiannya. Apalagi kepada anaknya. Sekali lagi kepada anaknya. Anak itu pernah berada di rahimnya selama 9 bulan. Jadi dialah yang pekah merasakan anakku lagi sakit di Amerika. Anaknya kuliah di Amerika, dia tahu kalau anaknya sakit. Dia tahu kalau anaknya lagi ada masalah. Karena ada ikatannya. Talinya, apalagi tali plasentanya. Tali pusernya, itu nyambung. Jadi ada perasaan. Dan wanita ini dalam hal ini ibu, itu 3 kali lipat doanya diijabah dibanding bapak. Karena kemuliaannya, kasih sayangnya luar biasa. Tidak ada yang menandingi kasih sayang seorang ibu. Sekali lagi, kasih sayang seorang ibu. Maka tidak usah kau ngomong. Orang tuamu dalam hal ini ibu pasti sudah tahu atau merasakan. Wahai suami yang lagi akan ke kantor, sebaiknya baikin dulu istri baru pergi ke kantor. Karena jangan sampai dia nggak enak perasaannya. Jangan memaksakan istri, jangan membuat capek istri. Usahakan bentuk kasih sayangnya. Karena kembali lagi, kalau ada namanya firasat buruknya yang ditandai dengan keburukan, apakah muncul ini, maka ketakutan inilah yang berlebihan, inilah yang menyebabkan terjadinya keburukan itu. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah, jangan pernah memasukkan atau mengibaratkan sesuatu ini, aduh sama. Disambung-sambungin gitu ya. Disambung-sambungi, piring pecah lah, Oh. apalah. Jangan, karena itu bisa jadi menyebabkan kita tatayur namanya. Apa tuh? Tatayur itu sebenarnya kayak meramal-ramal, menyangka-nyangka. Iya. Ini ada burung nih bunyi, ada Ada mati gitu. Ada gini, jadi jangan. Ketakutan inilah dikhawatirkan terjadi namanya kemusyrikan. Jangan percaya suara-suara burung, suara-suara ini, tolong jangan sampai ini justru ketakutannya yang menganggap ini adalah firasat menyebabkan justru rusak sahadatnya. Sehingga dia berkata, jangan keluar, bahaya. Inilah yang menyebabkan bahayanya. Lebih baik kita bertawakal kepada Allah. Kan ada doa keluar rumah, bismillah tawakal tuh.
Iya. Jadi jangan suka nyambungin hal-hal yang Nah, kayak gitu ya karena Ustadz ya. ketika nanti di segmen berikutnya kita akan bahas. Kita akan bahas lebih dalam Bahayanya kalau sosok wanita itu mengarah kepada firasat buruknya. Jadi Waduh. Jihan gitu. Jadi aman. Jihan itu harusnya bentuk kasih sayangnya Jihan kayaknya panggil kakak atau sayang? Sayang. Sayang saya lagi sakit gitu. Aduh, tapi kalau emang udah kuat sih biasanya udah feel-nya lebih dalam, firasatnya akan lebih muncul lagi ya. Ini kayak tayangan yang berikut nih, tanda kuatnya firasat seorang wanita. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Kalau kulihat beberapa hari ini kayak ada yang aneh sama kamu. Suka bingung sama cewek, omongannya tuh aneh-aneh aja. Kamu ada bohongin aku nggak sih, nyembunyiin sesuatu atau macam-macam di belakangku? Gak enak tahu di pojokan dituduh tanpa ada buktinya. Walaupun belum ada buktinya, tapi tebakan cewek itu 99% akurat. Itu cuma mitos. Ini berapa? 3, 5, 7, 8, 10, Berapa? 7. 5. Asal kamu tahu ya, tadi malam teman-temanmu godain cewek, kamu juga ikutan siul kan? Kamu juga baru aja stalking IG mantanmu sampai ke bawah, udah gitu ke like lagi. Kamu juga goncengan sama temanmu yang cewek antar pulang tapi nggak bilang. Wah, ternyata Lee Min Ho ganteng juga ya aslinya. Bener kayak gitu gak sih? Ustadz Syam? Kayaknya enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga ya. Namanya manusia gitu kan masih ada yang tertutup gitu. Masih ada yang tertutup. Abis ada yang bilang gini Ustadz Syam, bener gak sih firasat wanita itu semakin tajam ketika dia hubungannya tuh erat banget sama seseorang. Tapi kalau hubungannya nggak erat ya, even itu sama orang tua atau pasangan, firasatnya tidak akan setajam itu gitu. Bener nggak nih Ustadz Syam? Baik, Aku mohon penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. silakan. Tapi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Soni, dan istriku tercinta, Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jikalau ditanyakan tentang firasat atau bahasa Arab firasah, itu dalam kamus disebutkan artinya adalah pandai. Sebenarnya kepandaian. Firasah itu artinya pandai, hati-hati, waspada. Itu adalah arti daripada firasat. Nah, melebur atau diambil dalam bahasa Indonesia menjadi firasat. Firasat juga artinya kecakapan untuk mengetahui sesuatu. Dan subhanallah, jikalau ditanyakan antara firasat laki-laki dan firasat wanita, adalah keduanya memiliki firasat yang sama di mata Allah jikalau mereka adalah wali Allah. Jadi nggak usah kita bedain firasat laki-laki atau firasat wanita. Ya. Cuma kadang-kala yang lebih sering mengungkapkan itu wanita. Ya, jadi laki-laki juga punya firasat tapi nggak diungkapin. Kalau perempuan baru terlintas di pikirannya udah diungkapin kepada orang lain, udah diungkapin kepada suaminya, Betul udah juga diungkapkan kepada anak-anaknya. Kalau laki-laki punya firasat tapi ditahan, ini mah was-was syaitan aja nih, was-was syaitan aja nih, ini mah godaan syaitan aja. Tapi kalau wanita kadang-kadang nggak bisa tahan untuk menyampaikannya. Subhanallah. Jikalau pertanyaannya, apakah firasat wanita itu hanya berlaku dengan orang-orang yang dekat hubungannya dengan mereka saja? Maka subhanallah, ada hadis daripada baginda Nabi SAW mengatakan, jikalau seorang beriman itu benar-benar sudah terikat hatinya, maka mereka itu bagaikan satu tubuh. Jikalau mereka sudah bagaikan satu tubuh, layaknya sebuah tubuh yang mana ketika satu anggota tubuh tersebut sakit, maka yang lain akan merasakannya. Tangan yang sakit, kepala yang demam gitu. Tangan yang sakit, suhu tubuh yang meningkat gitu misalnya. Atau hanya sakit gigi tapi semuanya akan malas untuk bergerak. Itulah orang beriman ketika mereka sudah benar-benar dalam ikatan keimanan. Maka satu bagian tubuh yang sakit maka semua akan merasakannya. Subhanallah. Jikalau ditanyakan wanita firasatnya dengan keluarganya yang punya hubungan dekat dengannya. Maka benar-benar seperti itu. Kenapa? Karena memang seseorang jikalau sudah ada ikatan, satu yang sakit semua akan merasakannya. Bukan hanya wanita terhadap keluarganya atau kerabatnya. Justru Rasulullah menginginkan kita semua orang beriman tuh seperti itu. Semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya menganggap diri mereka adalah satu tubuh. Satu yang tersakiti, semua akan merasakan pedihnya. Subhanallah, bentuk-bentuk firasat baik apa saja yang berkaitan dengan wanita saat ini. Insya Allah jika dikatakan bentuk-bentuk firasat baik seperti apa, kemarin waktu nikah sama Jihan tadi udah dijawab ya. Ya. Jadi bukan firasat Jihan tapi firasat orang
Orang tua, firasat mama ya. papahnya, papa Firasat tadi. mama, firasat papa. Itu adalah firasat baik gitu. Ya. Dan Syam juga nggak langsung gitu kepada Jihan. Tapi juga karena bertanya kepada Ustadz Maulana, Ya. kepada orang tua sendiri, kepada mama di rumah, kepada bapak di rumah. Karena itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang harusnya kita tanyakan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan tadi di awal kami baca. Fas'alu ahla dzikr. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Wallahu ta'ala Baik, alam. Masya Allah. Mungkin kalau di saat kita punya firasat nggak ada salahnya kita boleh bertanya untuk itu dulu ya. Betul. Supaya mungkin nggak salah ya. Oke. Klarifikasi dong. Klarifikasi. Tabayun. Masya Ya. Allah. Jazakallah khairan Sama-sama. Ustaz untuk penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan yang mungkin jamaah juga kepo banget nih. Pengen dijawab sama Ustadz Maulana. Pertanyaannya bagus menurut aku nih. Apa itu? Benar nggak sih kalau seorang wanita memiliki firasat buruk nih? Kalau tadi kan Ustadznya bilang kan buruk bisa ya. diklarifikasi dulu nih bisa nih. Tapi katanya ada yang bilang kalau kita punya firasat buruk terhadap seseorang nggak boleh diomongin. Nanti kejadian katanya. Tidak boleh. Firasat buruk itu tidak boleh diberitakan, diceritakan. Tuh tidak boleh diceritakan tuh kata Ustadz Maulana. Jadi cukup dipendam aja. katanya. Tunggu dulu. Tapi ada kalanya bisa juga diceritain. Hah? Jadi boleh diceritain kata Ustadz Nggak Maulana. boleh. Yang dan bener yang tidak mana boleh. Ustadz? Nggak Yang boleh nggak atau boleh? bolehnya ini. Gini aja. Gimana kalau sesaat lagi saya bahas ini? Makanya Sesaat ajak lagi. jamaah jangan kemana-mana. Oke. Tetap stay di Islam Tinda, jangan pindah channel. Karena saya akan bahas Ya. tentang sebenarnya firasat itu ada yang buruk itu tidak boleh, Boleh diceritain. diceritakan atau Tapi boleh? ada kalanya boleh diceritain. Nggak lama ya, cuma sebentar ya. Iya. Firasat aku sih juga nggak akan lama ya. Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang apa sih yang mau ditanyakan Ini di banyak situ? banget.